RRQ Kazu dan MBR Epsilon berarti sudah jelas ada Dudes, Maal, Abai dan juga Azriel. Sementara dari MBR Epsilon di sini ada Gedai, ada seorang Bara, Luzi dan juga Rehans tentunya. Ya kalau melihat dari MB. Ini dia, kita akan segera langsung masuk ke game kita di Free Fire Squad Showdown. Match ketiga untuk hari ini di match day keempat. Di minggu kedua, RRQ Kazu versus MBR Epsilon. Ternyata map pertama kita ada di Bermuda dan terlihat dua tim sudah sama-sama melakukan upaya setup. Ternyata terjadi pause sejenak karena mungkin ada kendala teknis yang tidak kita duga-duga terjadi, Bung Surya. Ya, lebih baik di pause aja, jadi dipersiapkan lagi itu playernya mungkin ada kendala apa dengan device, dengan jaringan atau dengan apapun, mungkin ada bugnya mereka, suara stepnya hilang, mungkin seperti apapun, suara temennya nggak ada. Lebih baik di pause dulu, di fix dulu sehingga nantinya akan maksimal. Ya. Tim yang mengalami kendala kayak tadi kan sebelumnya itu dari tim Onyx ya. Dia ada kendala nge-freeze atau gimana gitu, tapi tetap bisa menangin kok. Benar. Jadi bisa dikatakan walaupun ada kendala bukan jadi sebuah alasan ya Bung ya, untuk memenangkan sebuah match di satu match day. Karena tadi udah dibuktikan juga sama Onyx Olympus gimana aksi Cinderella Story mereka mengejar ketertinggalan, di mana angka pertama sebenarnya didapatkan sama Bigetron. Dia udah langsung mulai dan langsung di start lagi. Rehan kekikis tengah darahnya, bakal ada dua orang dari RRQ. Ternyata tiba-tiba menunjukkan Rehan. Bara juga menjadi korban selanjutnya. Lozi udah sekarat, sama-sama sekarat sama Maal di sana, tapi Maal kita lihat ternyata masih bisa selamat, masih sempat nge-end juga. Sekarang sisa Lozi aja dan Lozi udah nggak banyak kesempatan yang bisa dia dapatkan, apalagi info udah didapatin oleh seorang Maal. Membuat Lozi harus tarik mundur ke belakang dan stepping pun semakin terdengar. Coba masuk lagi menggocek player dari RRQ. Tiba-tiba ada dua menjadi angka pertama tentunya untuk RRQ Kazu. Itu dia, satu player terakhir Lozi kesulitan untuk berhadapan dengan 3 player meskipun memang dari tim RRQ ini sudah ada beberapa yang terjatuh, tapi sayang sekali nggak semuanya jadi poin eliminasi untuk player-player dari MBR, bahkan nggak dapat sama sekali ya. Sayang sekali, tapi itu masih di pistol round walaupun memang bisa dibilang dari segi senjatanya cukup seimbang dibandingkan round-round selanjutnya, tapi itu pengaruh ke game-game selanjutnya. Dari koin mungkin ketinggalan yang harusnya bisa beli senjata sama armor, ya bisanya cuma beli armor doang atau beli senjata doang tanpa armor. Clock Tower, round kedua kita, MBR Epsilon RRQ Kazu. Ini dia, dua player, ada seorang Abai dan juga Azriel sudah mempersiapkan dirinya dan sudah membaca kemana pergerakan dari MBR Epsilon. Ada Lozi di bagian depan sana, sudah diberikan beberapa hit namun belum cukup untuk menjatuhkan seorang Lozi. Masih dimulai dengan granat dan flash freeze di awal ini. Dua player dari RRQ Kazu berhasil menguasai lantai 2 dari satu compound di Clock Tower. Namun 4 player dari MBR sudah mengetahui hal itu dan siap. Mungkin aja komit berempat akan naik ke lantai 2, tapi tetap hati-hati, player Casey-nya ada di bagian atas atau seorang Azriel tadi dan juga Abai ya yang ada di bagian atas dari bangunan ini. Sementara player lain dari tim RRQ Kazu cukup menyebar, bahkan ini dia ada Azriel masih bertahan aja di lantai 2, seorang Maal yang sudah nge-trigger. Harusnya itu bukan halusan kepencet, namun ini dia peperangan sudah terjadi, mana Gedai dan juga Bara masih terjatuh. Lozi cukup besar kali itu, Lozi berhasil ditumbangkan. Rehan menjadi player dan sudah ketahuan dan selesai lah sudah 2-0 RRQ Kazu. Wow, setup singkat yang dilakukan oleh RRQ cukup efektif, ditambah tadi kuperhatiin ada 3 auto Bung yang digunakan sama teman-teman dari RRQ Kazu dari skill pasifnya. Sementara Abai sendiri tadi pakainya Kelly, Shani, sama satu lagi tuh skill defense juga Antonio itu untuk nambahin ketebalan darah dari seorang Abai juga yang akhirnya efektif ternyata gitu, walaupun tadi banyak setup frag yang mau coba diciptakan sama MBR ternyata belum begitu efektif gitu ya kan. So, kita bakal lanjut ke arah area Pocinok di sini. MBR Epsilon dengan setup 3-1-nya. Bara, Gedai dan juga Lozi sudah berada di rumah ayam, tapi RRQ Kazu Azriel cukup percaya diri bersama dengan seorang Abai. Oke, coba spamming menuju ke lantai 2, langsung connect menuju ke arah Bara dan juga Rehan berhasil terculik dari angle terjauh di tangan seorang Maal. Azriel dan juga Abai tinggal nge-clear aja apa yang ada di depan mata mereka, karena ini udah terkonfirm gak bisa kabur kemana-mana lagi. Nah itu dia, selesai harusnya MBR Epsilon saat lagi di tangan RRQ Kazu. Wah,
Itu dia, bahkan dari MBR Epsilon pun belum mendapatkan poin eliminasi sama sekali di 3 round yang sudah dimainkan. Bagus pembagian tugasnya, Dudes main banget dengan granatnya. Begitu dia tahu base-nya itu yang di rumah beton ya, bukan di balik gudang-gudang itu. Yang artinya rumah ayam itu bisa saja lantai 2 diambil oleh MBR. Maalnya nangkep player belakangnya, Rehan. Rehannya ketangkep juga, artinya 2 player sudah terjatuh. Rehan jauh banget, fokusnya tinggal nge-revive yang kena granat Dudes saja. Tapi ternyata dash dari Abai langsung ngedas saja ke bagian atas yang sudah mengetahui player lain. Jendela belakang rumah ayam itu kalaupun player lompat sudah kelihatan oleh seorang Maal harusnya ya. Benar. Dan ini dia pindah kita ke bagian hangar. Maal dari kejauhan sudah memantau 2 pergerakan player dari MBR Epsilon. Sementara Azril dengan P90 berada di sisi sebelah kanan dari teman-temannya. Abai di kontainer bagian tengah. Flash freeze mungkin akan dilempar ke arah player dari MBR Epsilon yang sudah terlihat di bagian depan sana. Ini sudah terkepung 2 player juga kesulitan coba untuk memberikan perlawanan ke arah seorang Abai. Namun itu dia Lozi masih coba untuk di backup memberikan serangan dengan mini Uzinya. Bara cukup sekarang kali ini Lozinya berhasil buat terjatuh, namun Azril juga sama. Dudes nongol dari balik satu global, namun Abai berhasil buat terjatuh. Ada Rehan juga mungkin siap akan memberikan pertolongan pada teman-temannya. 4 lawan 1 di mana Maal yang tersisa sendiri saja sudah diketahui juga berhasil menjatuhkan 1 player dengan jarak dekat menggunakan sniper. Bahkan 2 player masih dibuat terjatuh namun tidak membuat RRQ menambah poinnya. Yap, sukses banget MBR berhasil mancing player-player RRQ yang tadinya sebenarnya secara penyebaran posisi itu RRQ enak banget gitu, dapetin visionnya banyak banget, tapi malah karena dapat info, oh ini MBR mainnya nge-stack full stack di satu titik sehingga RRQ-nya terpancing untuk ikut bermain di irama permainan yang mau coba diciptakan sama MBR Epsilon. Dan sekarang kita bakal lanjut ke area Nurekdam. Ini juga cukup menjadi sangat-sangat emosional ketika tadi kita ngelihat gimana Onyx sama BTR dan bener aja Maal langsung kena pick sama Rehan. Itu momen yang gak diduga-duga pastinya sama seorang Maal karena harusnya tugas tersebut dia yang lakukan, tapi lebih dulu seorang Rehan. Tapi gak masalah karena udah sempat ditolong juga. Dan ini dia kontak terjadi dari Lozi. Itu dia Bara berhasil dapetin 1 Abai, tapi bakal dibantu sama Maal juga sehingga Maal berhasil dapetin Lozi dan Dudes. Lagi-lagi dengan grenade berulah di sana. Berhasil dapetin 2 player. Sekarang MBR Epsilon kehilangan 2 player ya di arah dalam Nurekdam. Tersisa 2 aja Gedai dan juga Rehans. Rehans ada di posisi yang sebenarnya nggak banyak kesempatan untuk memberikan pick-off-pick-off kecuali aduh itu dia peluru pertamanya udah miss. Padahal tadi punya banget kesempatan tembak, tapi ternyata kalau dia cukup sabar dia berhasil dapetin kesempatan tembakan tersebut. Kapten Dudes gak bakal membiarkan hal tersebut terjadi sehingga grenade pun langsung ada emasisi menuju ke Rehan. Sisa 1 orang aja dari MBR Epsilon di babat habis sama RRQ Kazu. 2 kali terjatuh Maal meskipun terjatuhnya pertama itu masih bisa di backup ya karena masih terlalu jauh, tapi terjatuh kedua Dudes yang tahu ada 1 player main dengan granatnya aja udah. Nggak ada backupan dengan glue wall juga tadi Rehan nutup jalur granat itu nggak ada. Sementara Azril ngelok sudah posisinya Gedai, tinggal follow up temennya aja. Kalau Azril mau majuin berbahaya posisi dia. Kalaupun temannya masih bisa menang tapi poin eliminasi akan didapat oleh MBR. Cukup sabar Azril tadi. Betul. Dia nungguin teman-temannya nyelesain di bagian Nurekdam itu sehingga 1 player Gedai itu nggak bisa kemana-mana lagi. Dan berpindah kita ke daerah Katulistiwa. 3 player berada sebelah kanan, Gedai sendiri saja di 1 titik tengah rumah sabun. Sementara 3 player juga dari tim RRQ Kazu melebar ke sebelah kanan. Meskipun Dutch-nya agak berjauh dari Abai dan Azril, tapi tentunya siap dengan menggunakan snipernya ya. Maal juga sudah standby di atas rumah L. Menunggu aja, tinggal jalurnya Lozi harusnya sudah ketangkep itu. 1 hit, apalagi sudah ada 1 homer yang mengenai ke arah 1 tanda. Yang mana menggunakan Moko harusnya memberikan tanda. Asalkan kalau musuhnya Joseph, gak pakai Joseph atau Josephnya udah ke trigger duluan ya. Ya. Gak ada Abai, cukup jauh berpindahnya. Dudes masih ngelok pergerakan 2 player di 1 tempat yang sama. Sementara Rehan juga sudah ada di atas rumah L. Beradu 1 granat, 1 flash sudah dilemparkan juga. 1 player sudah naik ke bagian atas berhasil menjatuhkan seorang Rehan dan tangan seorang Abai langsung dikonfirm menjadi kill first pun sudah didapatkan oleh RRQ Kazu. 3 player aja tersisa dari tim MBR Epsilon. Lozi kali ini harus berhadapan dengan 1 player bagi depan sana di mana MBR Epsilon kehilangan 1 player lagi. Bara sudah berhasil buat terjatuh juga, tidak bisa berbuat banyak. Seorang Lozi di mana Gedai cukup sekali sudah datang untuk melakukan peluang, malah dia yang terjatuh. Lozi sekarang kali ini poin ke-5 RRQ Kazu.
Ya ini bisa dikatakan MBR Epsilon udah kalah duit, kalah senjata Bung ya. Udah kalah ekonomi dia. Membuat hal-hal yang mau mereka lakukan jadi nggak working dan udah pasti ya kalah aja. Pasti kalah aja. Semantep-mantepnya aim kepala mini Uzi lebih mantep aim kepala shotgun double barrel tentunya. Iya, shotgun itu kadang kena badan aja, kalau armor nggak cukup kuat bisa terjatuh. Betul. Belum lagi juga positioning dari RRQ bisa kukatakan cukup disiplin, apalagi tadi kita lihat gimana mainin player MBR di tangga rumah L aja itu udah nunjukin gitu emang level kapasitas mereka dengan sepak terjang internasional yang udah mereka lalui. Tapi sekarang Sentosa akan menjadi aksi selanjutnya. 1 lawan 2 dari seorang Abai kali ini masih bisa bertahan dan ada follow up sebuah Stevie di waktu yang tepat, sebuah casing. Kita bisa lihat gimana Abai darahnya penuh lagi dan Azril selain berhasil dapetin 1 pick off, itu dia baranya, sayang banget harus kena pick off, membuat situasi semakin tidak menguntungkan untuk MBR Epsilon dan terasa semakin dekat menuju kemenangan di game pertama untuk RRQ Kazu melawan MBR Epsilon. RRQ Kazu 1-0 atas MBR Epsilon. Tentunya nggak bisa berbuat banyak MBR Epsilon. Bukan hanya 1 poin aja mereka dapat, tapi beberapa playernya yang aku lihat tadi ya bahkan nggak sampai dapetin kill sama sekali. Betul. Kayak Lozi itu sepertinya setelah minggu kedua ini selesai akan tergeser namanya dari top 3 Predator nantinya. Melihat juga EVOS Divine belum pernah dikalahkan dan Ron juga semakin banyak yang dimainkan, jadi eliminasi poinnya itu tentunya akan lebih banyak. Sulit, ada strategi yang mungkin berbeda antara player belakangnya ya. Maal gimana pun memang nggak bisa menghancurkan Gluol seinstan Skyler. Betul. Tapi tandanya itu gamenya kalaupun ngekill baru bertambah poin eliminasinya. Alright, ini dia teman-teman Free Fire Squad Showdown, bukan CS biasa. Di match kita yang kedua antara RRQ Kazu melawan MBR Epsilon. Dengan skor sementara 1-0 untuk RRQ Kazu. Starting map di Crossroad area Purgatory. Terlihat Maal udah ada di angle paling kiri. Menutup jalan MBR Epsilon agar MBR Epsilon gak bisa lewat jalan raya. Dan perlahan tergiring bergerak ke arah rumah Tayo. Tuh dia. Tembakan-tembakan yang nyerempet menuju ke arah seorang Gedai dan juga Rehans. Tentunya membuat Rehans dan Gedai sedikit terhambat pergerakannya. Langsung kepencet trigger dari Casey yang dimiliki sama MBR. Dimana Abai juga udah mendeteksi adanya 1 player dari MBR Epsilon dari samping kiri. Tak terduga-duga Abai sudah ada di sana. Begitu juga dengan Azril. Double pick terjadi dari Azril, tapi Azril tetap berhasil mendapatkan 2 player tersebut. Tersisa Rehan kali ini. Rehan akan disambangi, langsung dipukul-pukuli aja sama teman-teman dari RRQ Kazu, dikejar terus sampai kandas. RRQ Kazu mendapatkan pistol round. Ya, sulit sekali MBR. Begitu Maalnya sudah ngambil sebelah kiri, langsung kebaca semua tuh. Clear kirinya, artinya orangnya tinggal di antara kontainer. Kanan juga ada player RRQ, udah di beberapa titik itu aja MBR. Artinya pergerakan dibuat lebih sempit, RRQ-nya bisa menyebar ke arah mana. Dan serangan cepat tadi Abai itu cukup berani tuh. Dia ngedas pakai Tatsuya-nya, nangkep player yang sudah kena Thrill of Battle. Skill aktif pasifnya juga mungkin akan gak bisa digunakan di momen itu. 1 poin untuk RRQ Kazu, tentunya di Crossroad baru saja selesai. Dan ini dia MBR Epsilon berada di sisi kiri kita, sementara Gedai akan coba untuk melemparkan 1 buah granat mungkin ke bagian depan sana. Namun 1 granat sudah dilempar oleh seorang Dutch. Ada granat cadangan tentunya yang sudah diberikan oleh teman-temannya juga sudah diambil oleh Dutch. Dan menandai harusnya sudah mendeteksi adanya player di balik 1 pagar. Itu dia 1 flash freeze kembali dilemparkan. Namun tidak membuat player MBR turun. Cukup berani coba untuk mengulangi apa yang sudah didapatkan di game-game sebelumnya. Abai maju sendirian ngetes dengan menggunakan Tatsuya, namun kali ini gagal. Mana Abai menjadi first blood di tangan MBR Epsilon. Masih ada Logi bakal coba untuk maju bagi depan sana. Sudah ada Dude berhasil dibuat terjatuh, namun Dude sebelumnya menjatuhkan 1 player dengan menggunakan granatnya. Ada Azril di depan sana berhasil mendapatkan 1 orang Gedai, namun Logi di sini dengan menggunakan mini Uzi-nya berhasil menjatuhkan 1 player. Maal yang tersisa sendiri saja kali ini harus berhadapan dengan Logi, namun Logi masih ada harapan untuk nge-revive Besto di balik 1 pagar. 2 lawan 1. Maal masih cukup jauh, bisa menghasilkan 1 gol di bagian depan sana, namun akhirnya sudah digunakan tentunya sebelumnya tadi. Cukup sekar kali ini tanpa adanya gol dan selesailah sudah 1 sama MBR Epsilon RRQ Kazu. Yes, itu dia pergerakan yang cukup beresiko dari Abai, cukup mahal harganya sehingga ketika Abai knockdown menjadi lampu hijau untuk teman-teman MBR Epsilon.
selangkah lebih percaya diri untuk melakukan aksi-aksi serangannya. Kayak tadi kita juga bisa lihat pas ada satu player RRQ nge-charge grenade itu langsung ke notice sama anak-anak MBR. Oh ini fragran mereka nih, ini Dudes nih kemungkinan langsung didatengin 2 orang. Walaupun di waktu yang bersamaan Dudes juga udah sempet dapetin 1 player. Tapi tetap itu menjadi modal utama dari MBR Epsilon tadi untuk mendapatkan pundi-pundi kill sehingga dikonvert menjadi kemenangan round mereka di round kedua barusan. Kita bakal lanjut ke arah Forge. Di sini posisinya dari MBR masih stick berempat, sementara RRQ seperti biasa menyisakan 1 player terjauhnya di arah yang tidak ternotis dan udah cukup jauh tentunya. Tapi posisi kayak gini lumayan riskan, apalagi kalau kita lihat udah depan-depanan dari MBR dan juga RRQ. Nah itu dia double pick terjadi. Dudes dapat 1 tapi Besto berhasil dapetin Azril. Giliran dari Abai masih punya 1 cat 1 ya lagi sebenarnya, tapi Besto berhasil dihindari dengan cukup baik. Di sisanya masih ada Kedai yang ternyata gak bisa jaga badan, dan oh my god, Rehans dengan 1 VSK-nya berhasil nge-secure Maal, membuat keadaan menjadi anti klimaks. Padahal tadi kalau sampai Maal dapetin Rehansnya itu totally wipe out, Bung. Ya betul, satu tim harus tersapu bersih. Meski ada Rehan sendiri saja. Ya, ini udah nggak bisa sih, udah kalah jumlah. Udah kalah jumlah and that's it, that's all. Sulit. Susah. Dimana tadi dipancing player-player untuk melakukan fight senjata. Ternyata Dudes-nya dari jauh 2 granat tuh dia lempar itu dapat semua. Iya. Dapat semua sehingga meskipun memang Rehan dapetin Maal, tapi 3 player itu sudah tahu posisinya sisa 1 orang Maalnya ada di mana. Satu orang Rehannya ada di mana. Ketahuan posisinya sehingga masih sempat medkitan dulu, reset lagi, dan udah double pick berhasil dapetin 1 player terakhir dari MBR Epsilon. Yes. Brasilia rumah 7. 1-3 masih akan dimainkan oleh player-player dari MBR, kali ini Gedai yang sedikit berjauhan daripada teman-temannya. Hati-hati Lozi, mungkin masih di follow up oleh seorang Besto. Namun teman-teman yang lain kalau war di dalam 1 kompon akan sulit untuk melakukan backup. Apalagi Rehan dengan menggunakan snipernya itu harus benar-benar di posisi yang cukup terbuka. Dan peperangan sudah mulai terjadi. Ini dia Abai cukup berani meskipun Tatsuya-nya nggak bisa digunakan, berbahaya sebenarnya. Dan juga Kelly tentunya yang bisa saja membantu, tapi saat ini masih kena silent dari skill aktif A124 yang dilemparkan tim MBR sebelumnya tadi. Masih sama-sama ngedelay pergerakan, dan itu dia cukup berani kali ini. Begitu Tatsuya-nya berhasil digunakan, Gedai yang nggak expect bakal diras cepat, namun kali ini 3 player sudah berhasil buat terjatuh. Tersisa hanya 1 orang saja, Rehan. Ada di mana masih akan dicari keberadaannya 4 player, meskipun sudah berhasil buat terjatuh tapi masih bisa di revive dari tim RRQ Kazu. Cepat memberikan tembakan, hati-hati menjadi sinyal di mana mengetahui posisi playernya, dan selesailah sudah 3-1 menjadi keunggulan RRQ Kazu. Hari-hari Gedai ini ya, kalau kita perhatiin ada aja momen-momen kecolongan polosnya dia ya. Padahal kemarin dia sempat dapat banyak variabel dia kecolongan yang harusnya hari ini nggak terjadi kalau misalkan dia evaluasi gitu ya kan. Ya, kemarin 061 loh di upload. Nah, benar. Tapi kita lihat Gedai dengan segala gebrakan-gebrakannya, kita akan saksikan bersama, akankah masih diulang hari kemarin? Karena di sini lagi-lagi terlihat jadinya Gedai menjadi puzzle yang harusnya bisa melengkapi gitu ya kan. Tapi malah jadi nggak gitu efektif. Tapi ya udahlah, kita lanjut aja ke Central. Posisinya di sini MBR udah menang Vision. Harusnya MBR menang Vision karena Maalnya pun nggak ada main ke tengah dekat lapangan defending machine. Jadi dia harusnya nggak dapetin kesempatan untuk Vision yang lebih tinggi. Dan Lozi ternyata udah standby di lantai 3. Ini membuat MBR udah dapat info, tapi tetap ini upaya pressing yang dilakukan sama RRQ bikin MBR jadi narik diri lagi dan kebagi layer jadi 1 di depan, 1 di belakang. Dan kebetulan di belakang ini bagian high ground yang emang visionnya bagus banget untuk RRQ dan juga MBR. Karena RRQ tadi udah ada 1 juga yang dikirim di grounding tinggi, yaitu Dudes. Nah, tinggal gimana teman-teman dari MBR Epsilon yang punya grounding tingginya nih bisa diandelin untuk dari segi tembakannya. Maal, udah dalam pantauan. Aduh, kehilangan momentumnya karena memang terlalu beresiko juga. Banyak ruang missnya juga dan Rehan, tapi Dudes lagi-lagi berkontribusi dengan grenade-nya. Lozi dapetin 1 dan Dudes sekarang harus dapetin double pick-nya. Oh, masih ada follow up yang waktunya
sebenarnya cukup cepat, tapi masih ada seorang Besto yang juga nggak kalah mantepnya untuk backup. Tapi sayang ditutup akhirnya sama Maal dari RRQ Kazu. Iya, momen kayak gitu harusnya bisa lebih cepat tadi. Kalau Maal itu tukeran posisi sama Dudes. Iya. Dudes itu di atas sana, dia tahu di depan sana ada player, tapi dia nggak ada senjata yang proper untuk ngehit player-player kayak Rehan di bagian atas. Sampai akhirnya Maalnya sendiri ngambil bagian atas itu. Lihat aja begitu Maal di atas, kebaca semua sudah. Player-player MDR itu yang ada di bagian bawah kelihatan. Meskipun sendirian, tapi senjata yang cukup baik digunakan masih bisa berhasil menjatuhkan player-player lawan. Meskipun 2 hit ya tadi ya. Player terakhir itu enggak yang pegang AWM 1 hit gitu. Karena damage-nya lebih baik AWM harusnya. Yes. Ini dia, kita move ke tempat yang berbeda kali ini. Mungkin serangan cepat akan dibangun oleh Azril dan juga Abai. Hati-hati, offside Abai. Memang beberapa kali berhasil dia ngedas-ngedas kayak gitu, ngejutin ke Dai. Itu dia lagi-lagi. Namun follow up dari seorang Azril berhasil lakukan healing terhadap seorang Kedai. Namun 1-2 player harus dihadapi kali ini. Mana cukup berani juga, tidak mundur sama sekali. Dan Abai tadi juga terjatuh kali ini. Kedai dan Rehan juga harus terjatuh tempat yang berbeda. Bahkan selesailah sudah 5-1. Sangat cepat sekali. Ya, itu pergerakan lagi-lagi dilakukan dan diupayakan sama RRQ Kazu. RRQ Kazu kerasa banget nggak mau bikin gamenya semakin panjang, makanya mereka sangat oportunis. Ditambah kayak dari MB Repsilonnya nih nggak menunjukkan counter strategi atau counter move dari MB Repsilon menuju ke arah RRQ Kazu. Semuanya jadi kayak pasrah sesuai rundown aja. Kalau misalkan 2 player RRQ udah maju, oke, mereka udah terlanjur kepisah, nggak ada yang mau saling backup. Dan itu menjadi satu kuncian dari kemenangan RRQ Kazu yang dari tadi selalu bisa terjadi. Nah, sekarang 2-2 nih situasinya. Gedai. Hati-hati ada flash freeze. Setengah darah udah hilang gitu aja. Mundur dulu ke belakang Gedai. Kita lihat gimana Pulau Mod House ini harusnya akan dari yang terjadi. Dari grounding bawah tiba-tiba langsung surprise menuju ke arah seorang Gedai. Terculik untuk kesekian kali Maal dapetin 1 Gedai tapi Besto. Big deal. Nah, lebih big deal lagi Lozi berhasil dapetin 1 Azril. Ini depan dari RRQ kandas, tapi Lozi-nya juga kandas di tangan Dudes kali ini. Apakah masih bertahan tambah Rehanku yang udah pegang MP 5 chip 3-nya dan dapat 1 peluang dilipat sejenak sebenarnya, tapi tidak akan dibiarkan oleh RRQ Kazu karena RRQ Kazu akan menutup game. Ini menjadi 6-1 melawan MB Repsilon. Ya bagus, padahal posisinya Rehan sudah cukup jauh gitu. Abai tadi hampir aja itu ketangkep oleh Rehan, bermain di sisi sebelah kanan dia tadi. Tapi untungnya ditarik lagi sehingga ketika warnya terjadi di tempat yang berbeda, Rehan itu butuh waktu juga untuk datang ke sana. Jauh banget dia di pinggiran pulau tadi. Benar. Dan Lozi tadi sempat jatuhin 1 memang. Tetapi dia begitu dia sekarat masih ada Casey-nya Besto connect ke arah dia. Walaupun terjatuh lagi pada akhirnya. Tapi pecah warnya itu di tempat yang gak butuh banyak waktu untuk player-player RRQ datang ke tempat itu gitu loh.